Pas saya bilang itu sepatu, ibu saya dan bibi saya yang udah mau keluar mau ngeliat, lihat bener ada sepatu. Saya nunjuk, itu orangnya. Nembus. Iya, itu orangnya. Senternya dia taruh, dia silang kaki sama tangan gini, dia bilang, Saya opa kamu. Kamu cucu saya. saya masih ingat. Karena yang mereka lihat itu jejak kaki sekarang ada. Saya diangkat. Diangkat, dipegang sini, diangkat. Diangkat itu apa sih? Kain batik jatuh. Daging dari Iya. Pertama dari baju plus daging meleleh. Sama kayak kita lihat patung wax dikasih api yang meleleh. Meleleh. Wah itu mereka langsung lihat semua. Melihat semua. semua udah melihat. Teriak semua. Para kanca misteri Timur Bumi, setiap orang memiliki sebuah kelebihan yang spesifik berbeda-beda para kanca. Dan ada kalanya kelebihan yang diterima oleh seseorang itu kadang-kadang bisa membuat bisa membuat menopang jalan kehidupannya, dan ada juga yang merasa bahwa gift atau pemberian itu menjadi sebuah penghalang dalam arti di kehidupan sosial seperti itu para kanca. Dan biasanya pemberian Tuhan berupa kelebihan lintas dimensi itu terkadang bisa membuat seseorang merasa asing di tengah kehidupan sosialnya. Dan kali ini di studio Misteri Timur Bumi sudah hadir seseorang yang pernah di satu masa ketika konon beliau baru sadar kalau mempunyai pemberian yang spesifik, dalam hal ini sering dibilang sebagai indigo, itu dari umurnya ketika itu masih balita, bahkan bisa dibilang masih balita. Dan kita langsung saja berkenalan dengan beliau. Beliau adalah Bang Roland. Apa kabar Bang? Ya, baik. Nah kali ini Bang Roland akan menceritakan ke kita dari pertama kali beliau merasakan atau tahu bahwa dirinya ada pemberian spesifik itu para kanca. Silakan Bang Roland, kisahkan sekilas dulu. Jadi awalnya saat itu saya usia 3 tahun ya. 3 tahun. Saya dengan kakak saya terpaut 7 tahun. Jadi saya 3 tahun, waktu itu kakak saya 10 tahun. Nah, dari keluarga itu memang kami anak-anak lebih diperdekatkan kepada keluarga sebelah ibu. Jadi sebelah ayah memang ayah saya tidak mau kami dekat dengan sebelah ayah. Nah, di saat itu saya nggak tahu. Jadi sebelah ayah itu saya nggak tahu siapa-siapa itu, saya nggak tahu. Nah, datang satu ketika waktu itu saya ingat siang-siang itu seperti biasa lagi main di ruang tamu. Waktu itu rumah kami di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saya dengar ada orang ngebel pintu. Nah, dulu posisi rumah itu gerbangnya itu setengahnya itu ditutup tapi bawahnya kosong. Nah, di ngebel. Ya sebagai anak bocah ya, saya teriak ke ibu saya, "Mami, ada orang." Nah, udah nggak digubris, saya teriak lagi, "Mami, ada orang." Ibu saya keluar dengan pembantu, ngeliat nggak ada. Apaan sih nggak ada? Nah, pas dia lagi bilang nggak ada, itu bel bunyi lagi, ting ning ning ning. Saya teriak, itu ngebel lagi. Nah, kali kedua ini ibu saya ngeliat lagi tuh nggak ada, tapi kondisinya bel itu nyala terus.
Kalau yang pertama kan nyala, pas dilihat mati, Hilang. nggak ada. Nah, yang kedua kali bel berbunyi terus, tapi tetap orang nggak ada. Tapi dia teng. Iya. Ditahan dulu kisahnya. Bahwa, para kanca udah dipastikan ini kisahnya sangat luar biasa, dan itu tadi itu baru awal beliau merasakan ada kelebihan itu para kanca, dan udah dipastikan kesannya dan luar biasa. Jadi siapkan posisi yang paling nyaman. Kita akan dengarkan kisah dari Bang Roland setelah yang satu ini. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Arus, Sandang Pahan, Saringane, Sawi, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Silakan Bang Roland, lanjutkan Oke. kembali. Jadi di bel-bel begitu, ibu saya denger akhirnya, tapi dia nggak ngelihat orang di gerbang ya. Udah, ibu saya bilang sama Bibi, Bi, jangan anak-anak iseng kali. Karena biasa juga kan zaman itu anak-anak itu sering, karena pagarnya kita kan ada kayak ruang buat naik-naik tuh. Takutnya sembunyi di samping, mencet ngebel. Udah. Nah, selama saya anak bocah, saya lari-larian tuh, lagi main mobil-mobilan, saya berdiri, saya larian ke ibu saya naik ke punggungnya ibu saya, lewat kursi, saya bilang, itu sepatu. Pas saya bilang itu sepatu, ibu saya dan bibi saya udah mau keluar mau ngeliat, lihat, bener ada sepatu. Sepatu boots, itu di bawah ya, gerbang yang ketutup di bawah, 2 sepasang sepatu bot. Kaget, ibu saya bilang, lah Bi, itu ada orang, tapi mana kepalanya? Jadi atasnya nggak ada, kan ketutup ya. Iya. Jadi ibu saya pikir, apa orang pendek ya? Udah, tapi dia namanya saya anak kecil ya, saya cuma bilang, ada tamu, saya bilang itu ada tamu. Karena namanya anak kecil, anak bocah dulu, saya paling suka kalau ada tamu. Biasanya dikasih permen, ya kan? Ada tamu, mami buka, udah. Tapi si Bibi ini, dulu ibu Bibi ini ikut kita lama, dia orang Jawa yang pegang kejawen ya. Rambutnya tuh kalau dibuka tuh panjang, sampai ke mata kaki, panjang. Udah, dia mulai pegang rambutnya gini, dia bilang, Bu, saya ngeliatnya kayak enak deh dulu. Udah, yaudah, biarin. Saya ditarik sama ibu saya, tetep ngebel tuh, ting nong gitu. Saya ditarik dari jendela, udah. Saya taruh, jadi saya dibalikin ke posisi saya main mobil-mobilan. Nah, ibu saya di situ sama Bibi jagain. Keluarlah kakak saya, Mami, itu tamu beneran. Udah, diem. Udah duduk sini ngumpul. Saat itu kan ayah saya di Pertamina, dia pulangnya biasanya 2 hari 3 hari. Udah. Jadi posisi kita cuma segitu tuh dalam rumah tuh. Dia terus ngebel gitu. Tiba satu ketika denger itu bel udah nggak ada. Tak, bunyinya berhenti. Udah, saya masih main mobil-mobilan, ibu saya, abang saya dengan Bibi di depan saya. Tiba-tiba saya ngedongok gini, saya ngeliat itu orang masuk pintu. Saya nunjuk, itu orangnya. Nembus. Iya. Itu orangnya. Kaget mereka langsung ke arah saya nunjuk pas pintu. Saya bilang itu orang, mereka lihat gitu, tapi mereka nggak ngeliat saat itu. Saya bilang, itu orangnya, asik, ada tamu. Pertama saya nggak kenal itu, kalau itu opa saya nggak kenal. Karena kan memang ayah saya tidak memperkenalkan siapapun dari pihak keluarganya ke kita anak-anak. Udah. Mereka bingung, dan di saat itu bunyi sepatu bot kayak udah habis nginjek air ya, ceplak. Dan itu mereka denger di saat itu. Tapi nggak ngeliat. Ceplak. Sampai ibu saya meluk Bibi, Bi, bunyi apa tuh? Nah, abang saya histeris. Mami, apa tuh? Saya ketinggal sendiri di tengah. Mereka main peluk-pelukan di samping sini. Tapi nggak ada rasa takut karena nggak Nggak, tahu. iya, ada orang anak mana. bocah ya. Iya, Saya, bocah. wah, waduh, tamu. Karena
Yang saya lihat orang masuk, dan itu yang saya ingat dia pakai kalau di Manado bilang kayak topi Belanda itu topi polka, kayak apa ya? Laken gitu. Iya, gitu. Terus pakai jas hujan hijau panjang. Kondisinya saya lihat tuh basah. Ya, habis kena hujan. Terus pakai celana panjang hitam yang bawa cuma sampai sini, terus sepatu bot. Dan sepatu bot itu sepatu bot zaman dulu ya, ada ikat-ikat tali gitu. Itu jalan, tapi jalannya ke arah saya. Ceplak, dan saya masih ingat sebelah kanan ini pegang senter zaman panjang segini. Pegang senter. Tapi mukanya enggak, yang saya ingat nggak menyeramkan ya. Muka orang tua. Muka kakek-kakek datang mendekat, dan pas dekat saya dia duduk, dia jongkok dulu, terus dia duduk. Senternya dia taruh, dia silang kaki sama tangan gini. Dia bilang, Saya opa kamu. Kamu cucu saya. saya masih ingat. Terus sampai dia bilang, ya udah cu, main, ayo main. Saya teriak sama ibu saya bilang, mama, opa, ini opa lagi main. Ibu saya teriak langsung, wah, teriak. Kakak saya sama bibi langsung, bibi itu saya lihat dia langsung buka gulungan rambutnya kayak mau ngeplak kan. Saya marah waktu itu, saya bilang, Bi, jangan keplak, jangan dipecut dong opa, masa opa mau dipecut? Oh, karena bibi mengerti. Tapi dia nggak ngeliat saat itu. Iya, tapi ngerti. Dia udah buka gulungan rambutnya, dia mau keplak nih. Saya marah, jangan dipecut dong, itu opa saya, opa jangan. Udah, sampai saat itu saya berdiri, saya bilang, saya kayak maling itu, jangan dipecut opa, kasihan opa jauh-jauh datang basah-basahan. Nah, pas denger basah-basahan, ibu saya keinget yang tadi punya ceplak begitu kan. Waduh, basah. Udah. Mereka saya lihat nggak berani deketin saya. Mereka makin menjauh. Nah, yang mereka jaga kakak saya waktu itu malah. Jangan sampai dia sawan. Kenapa? Karena kakak saya tuh histeris. Oh, histeria. Wah, udah teriak-teriak gitu kan. Dipeluk. Saya ngeliat. Udah. Saya balik punggung, saya duduk lagi. Saya main sama dia. Main mobil-mobilan. Dan saya dengar mereka teriak ini. Kakak saya yang saya dengar suaranya, wah mami, mobilnya melayang. Mobil-mobilan. Mobilnya melayang. Dan ya di depan saya lihat itu opa, dia megangin mobil-mobil, main. Ayo tabrakin, gitu, main. Sampai ketawa-ketawa. Dan itu yang saya lihat orang ya depan saya, orang lagi duduk. Tapi emang dia nggak buka ininya, tetap dengan jas hujannya. Udah. Akhirnya nggak berapa lama itu mereka masih teriak-teriak situ. Opa saya bilang gini, dia taruh mainannya, dia bilang ini, Cu, opa pulang ya. saya masih ingat dia sempat giniin kepala saya 2 kali. Opa pulang ya. Iya, opa kapan balik? Nanti, Dia bilang gitu, saya masih ingat. nanti opa pulang ya. Saya lihat dia berdiri ambil lagi senternya, dia berdiri. Tapi kalau orang biasa kan balik punggung jalan, dia berdiri, dia mundur jalannya, mundur. Ya, nah, mundur. Saya tangis waktu itu. Ibu saya langsung bilang, Bi, ambil si Roland, ambil. bibinya takut waktu itu. Wah, nggak beraninya. Karena yang mereka lihat itu jejak kaki sekarang ada. Kalau tadi pertama suara Doang ceplak-ceplak Begitu begitu. mundur, Pas jejak. mundur mereka lihat jejak kaki basah. Nah itu saya dengar si bibinya yang bilang, Gue nggak beraninya. Itu ada jejak kakinya. wah iya, makin teriak mereka. Tapi ya gimana ya, saya itu orang ya. Saya tetap nangis, ya opa pergi. Udah saya lihat begitu, makin mundur, nembus pintu itu. Tapi namanya masih bocah ya, saya nggak ngerti. Pas dia nembus pintu, saya berdiri, saya kejar. Nah di saat itu si bibi langsung ngejar saya, dia langsung dapat saya di belakang, dia peluk ke belakang. Ya, ambil kain batik, tutup. Entah apa dia pakai bahasa Jawa gitu. Terus pakai rambutnya itu digini-gini muka saya. Itu kain batik pokoknya diungkep ke saya sini nih. Diulus pakai rambut dia. Nah terus di saat itu ada dengar orang batuk.
kakek-kakek batuk. Sambil kejadian itu. Ini posisinya udah dibekep sama mereka Udah nih. dibekep itu. Batuk. Gitu. Batuk-batuk gitu. Mereka diem. Pas mereka diem, saya keluar dari kain batik, saya bilang, "Ih, opa datang lagi." Saya bilang gitu, "Opa datang lagi." Udah. Pas saya bilang opa datang lagi, itu saya ngelihat bayangan. Jadi ini tembok ya. Itu bayangan tinggi sekali. Tinggi banget. Saking tinggi itu sampai kayak kepala itu ngelewatin ini ya. Ngelewatin plafon. Tinggi itu jalan. Bayangan itu jalan. Nah, pas jalan, itu saya ngeliat ke kiri, dia di samping kiri. Pas di pojokan ruang tamu antara, jadi kalau ruang tamu kita itu besar ya, sampai itu ada empat ruang tamu lah. Dia ke pinggir, ke ruang tamu yang pinggir, karena ada bar dalamnya. Ada bar. Nah, dia ke pinggir, dan pas saya, itu dia opa. Waduh, mereka langsung ngejerit. Dan di saat itu si Bibi lihat. Pertama Bibi yang lihat. Wah, iyanya ada kakek-kakek. Udah, ibu saya udah tutup mata, abang saya udah teriak-teriak, udah histeris. Istilahnya gimana ya kalau tapi saat itu karena saya anak kecil ya, saya nggak ngerti gitu loh. Udah. Dan di saat itu opa saya senyum. Dan dia manggil. Nih saya lagi debekep, posisi masih debekep nih. Tiba-tiba ibu saya, Bibi itu dan kakak saya seperti terlempar ke belakang. Kedorong, ibu saya kedorong, kakak saya kedorong. Nah si Bibi teguling-guling, duduk teguling. Kesisa saya sendiri dengan kain batik di punggung saya. Jadi kayak orang blok kepisah gitu. Gue di tengah-tengah sendiri. Nah pas di tengah-tengah itu, gue ngeliat dia datangin gua, plak begitu, dan mereka ngelihat saat itu yang tadi cuma Bibi dan akhirnya abang gua dan ibu gua ngelihat semua saat ini. Pas dia udah mulai mendekat lagi ke gua, dan ibu gua pertama kali sebut nama waktu itu, Opa Rains. Karena kenal. Iya. Aduh, Opa Rens. Gitu, abang gue juga langsung ngeliat, aduh kakek-kakek siapa mami itu. Itu Opa Rens. Nah, bibi gue kan gak kenal. Waduhnya, itu keluarganya. Iya, keluarga Bi. Udah Bi, keluarga. Itu udah nggak ada. Saya masih inget tuh. Saya diangkat, dipegang sini, diangkat, itu apa sih? Kain batik jatuh. Ibu saya sampai kayak sembah sujud ya. Rens, jangan Rens, kasihan. Jangan Rens, kasihan. Jangan. Udah, dia bawa. Dan dia kembali ke posisi semula. Yang tadi dia di pojokan itu, dia kembali posisi semula itu. Dia turunin saya. Terus dia dorong. Saya ingat dia dorong, dia pegangin saya, dia dorong. Kayak suruh ngejauh. Iya, suruh ngejauh. Dorong. Dan di saat itu emang kayak ada apa ya, yang ngedorong saya ke belakang. Kedorong ke belakang itu. Terus saya mau maju, nggak bisa. Saya maju udah nggak bisa. Bukan tangannya dia. Udah bukan tangannya dia lagi. Iya. Saya mau maju lagi udah nggak bisa. Dan saya lihat dia tegap begitu, mulai meleleh. Daging. Iya. Pertama dari baju plus daging meleleh. Sama kayak kita lihat patung wax dikasih api ya meleleh. Wah, itu mereka langsung lihat semua. Melihat semua udah melihat, teriak semua. Terus yang saya paling dengar itu ibu saya bilang gini, Rens, maaf Rens, nggak sempet hadir di pemakaman. Jadi bilang maaf Rens, maaf Rens, maaf. udah dia meleleh. Yang itu saya lihat tuh begini lagi, orangnya tinggi, meleleh, daging, tulang, terus mata copot, meleleh, pala meleleh, semua sampai habis. Nah itu minyak yang meleleh itu kita lihat sendiri, dia langsung kayak meresap ke dalam keramik ya, keramik rumah. Kayak minyak. Iya, kayak minyak goreng. Iya, Minyak goreng, terus dia ngeresep gitu. Warnanya apa? Ngeresep
kuning ke kuning hijau, Kuning kehijauan, kehijauan, ngeresep gitu. Udah pas ngeresep gitu, saya baru bisa kayak kelepas gitu, dak. Oh, maju Kayak lagi. bisa kemaju, pas kemaju saya langsung pegang itu, gue bilang opa gitu. Wah, langsung ibu saya semua langsung angkat saya lagi, tarik saya. Terus sama si bibi dia ituin pakai rambutnya, itu minyak, nggak bisa, nggak keluar. Dari lantai itu? Iya, udah meresap ke dalam lantai, ngeresep ke dalam lantai. Nggak bisa dihapus Nggak juga? bisa. Terus disuruh pakai segala macam cairan pembersih, nggak bisa. Dan itu selama saya belum sekolah, terus TK, SD, SMP, SMA itu tetap begitu. Udah berapa kali ganti pembantu, berapa kali kita wax segala macam, pakai apapun tetap itu ada, nggak bisa. Nodanya itu Tetap ada, tetap ada. berarti sampai sekarang. Sampai rumah itu akhirnya setelah ayah saya meninggal dijual. Nah, potongan keramik itu dibawa sama abang saya sekarang di rumahnya. Berarti masih Ada. Mas? Saya sempat suruh minta dia fotoin. Oh, ada fotonya? Ada. Boleh ditayangin nanti ya? Boleh. Iya sih. Tapi bentuknya udah hitam ya. Iya, noda gitu ya, seperti noda. Sampai sekarang masih ada. Gitu. Itu pun waktu saya minta foto, saya bilang bukan untuk publikasi ya, saya bilang cuma untuk kenang-kenangan. Karena abang saya bilang, kalau lu publikasi lu kayak menyepelekan Opa Rens. Nah, semenjak saat itu beliau sebenarnya sering datang ya. Tapi pas Berarti nanti nggak boleh dong, maaf dipotong, nggak boleh ditampilin dong itunya. enggak, tampilin boleh, Oh boleh. nggak apa-apa. Setidaknya normal aja gitu biar para kaca di rumah juga apa keimajinasiin namanya Karena mereka. ada Iya, fisiknya, ada fisiknya. gitu. Tapi semenjak hari itu saya ngelihat beliau, semenjak saat itu saya ngelihat yang aneh-aneh. Bahkan beliau itu setelah hari itu bukannya itu aja, berikut-berikutnya sering datang. Oh berarti kejadian itu awalnya Bang Roland kalau Bang Roland tuh bisa melihat ini itu. Gitu, diangkat dan diusap 2 kali. Itu dari awalnya tuh itu startnya. Dari situ, gitu. Dan apa istilahnya dia, tapi dia ngelihatnya itu nggak marah ya. Cuma yang saya tanda tanya sampai sekarang, abang saya kan juga cucunya dia kan. Iya, Tapi yang dia sayang sekali itu ke saya. iya langsung nangkepnya tuh Ah. Bang Roland. 2 kali ya, sampai angkat terakhir kan, kayak dia mau bawa tapi kayaknya nggak bisa gitu. Iya, iya. Turun lagi didorong, dia meleleh situ, meleleh gitu. Dan setelah ayah saya pulang dari luar kota, ibu saya ceritain, akhirnya dia cerita, dia panggil abang saya sama saya, dicerita, iya Om Rens itu ayahnya papa dulu, dia meninggal dulu dibakar. Satu, dia dengan 3 pembantu, mereka itu tuan tanah lah di Manado, perampokan, dirampok, terus dia dengan 3 pembantu diikat di satu ruangan, dibakar 1 kali dengan rumahnya, dibakar habis. Dan waktu dievakuasi, mayat mereka masing-masing tinggal kecil segini, jadi petinya tuh kayak peti bayi kecil-kecil gitu kan, yang hadir ayah saya waktu itu. ya apa iya, Udah jadi kisut. Hmm. Gitu. Dan tanahnya itu sekarang, tanahnya masih ada di Manado, sekarang dijadiin kantor pos, tapi menurut orang kantor pos sering melihat sosok itu Ya, ada di berarti situ. Kisah itu kan berarti disaksikan banyak orang. Ya orang sekitar pasti tahu. kejadian itu. Tahu. Dan orang kantor pos yang udah berdiri di atas tanah itu, mereka sering lihat sosok, emang sosok itu. Masih nongol itu. Iya, apalagi kalau hujan-hujan. Iya. Apalagi kalau hujan deras nih, habis hujan ada orang Oh, itu di situ. berarti ininya dia khasnya gitu ya. Mungkin ini Nah. yang terakhirnya itu jas hujan, Jas hujan. boots ya, Boots. sama topi itu. Iya. Gitu. Dan ya mana ya, menurut kejadian apa ya, kalau bilang saksi kejadian ya, di saat itu memang kejadian itu udah malam waktu dia dirampok, habis hujan. Jadi mungkin dia udah habis ngontrol ladang ya. Habis apa itu terakhir, kostum terakhir. diikatnya dibakar 1 kali di situ. Gitu. Dan itu nyata sampai sekarang sih. Tapi kalau saya pribadi sih gimana ya, semenjak saat itu memang terganggu dengan hal kayak gitu. Cuma
lama-lama jadi terbiasa, tapi terbiasa jadi kayak gimana ya, nggak enak aja. Nggak nyaman sebetulnya. Kapanpun, dimanapun ngeliat, Iya. Cuman karena dari kecil jadi sudah biasa. udah biasa. Gitu. Enggak, yang saya ini enggak, soalnya saya menangkap di sampai sini ya, sampai kisah ini gitu. Saya bukan menangkap hal horor, malah menangkap romance gitu ya. Ada Iya. cinta di sana gitu. Bagaimana beliau memeluk Iya. cucunya Iya. gitu. Dia Terus datang. kemudian nggak berhasil bawa pergi, Iya. lalu kemudian didorong lagi. Gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ekspresinya tuh gimana tuh Bang, si Opa itu? Enggak, maksud saya apakah ya tadi gitu dengan penuh cinta pengen meraih atau flat aja sebagaimana kayak penuh cinta ya. penuh cinta di situ ya. Apa ini? Saya Yang saya tangkap kalau saya ingat itu wajahnya, ya, dia pengen bawa. Karena terus terang, jadi saya itu menurut ibu saya, jadi apa ya, sebelum dia meninggal dulu, dia selalu bilang anak terakhir dia bakal sayang, anak yang terakhir. Karena kan jadi kalau abang saya lahir itu tahun 73, saya tahun 80. Nah, abang saya waktu dia lahir itu ayah saya lagi hebat dulu, lagi jaya. Dia kan dia di Pertamina zamannya Ibnu Sutowo ya. Nah, di tahun 80, era 80, ayah saya jatuh. Ayah saya jatuh, bahkan jatuh itu waktu si Opa Rens ini masih hidup juga. Sempet jatuh. Jatuh karena difitnah ya. Akhirnya dia kayak dibuang lah dari Pertamina. Terus dia mulai ngembangin usaha, mulai dari OB waktu itu. Dia kerja perusahaan jadi OB. Ya, sampai 2-3 hari nggak pulang, itu lain kali OB, terus dia nganterin orang kayak apa sih, bawain koper-kopernya gitu loh. Jadi di saat dari sebuah jabatan tinggi gitu. Jadi si Opa Rens ini sebelum dia meninggal, dia bilang kalau ke ayah saya, itu juga ayah saya yang cerita, kalau you punya anak lagi yang kedua, tolong sayangin dia. Kalau lu nggak bisa sayang, gue yang sayang dia. Karena lu tuh lagi jatuh. Itu triggernya. Iya. Itu ya. Gitu. Jadi memang rumah yang kita tempatin saat itu memang sisa-sisa peninggalan kejayaan ayah dulu. Gitu. Jadi waktu saya lahir ya ala kadarnya ya. Sampai istilahnya kita dulu waktu masih kecil itu tempat-tempat mainan kita tuh beda-beda. Kalau abang saya tuh tempat mainannya tuh satu lemari. Karena udah mainan-mainan yang mewah ya waktu zaman ayah saya masih jaya. Kalau saya ya Tuhan, kebaikan mainan plastik gitu. Di situ opahnya ada getaran itu. Ya mungkin maksudnya esensinya opah gitu yang sudah nggak ada itu, ada mungkin ya masih ada ikatan apa rasa sehingga anak ini nggak ngedapetin loh masa Iya, betul. gitu ya. Betul. Mungkin ekspresinya kayak gitu Iya. mungkin ya. Mukanya sayang, dia ngeliat lu Iya. sayang. Gitu. Dan mungkin kalau abangnya Bang Roland tadi karena merasakan jadi dilewat tuh sama Lewat, opah iya. gitu ya. Dia nggak natap loh. Nggak natap. Dia cuma yang terakhir pas diangkat ke saya terus ke ibu saya. Sedangkan abang saya di situ, bibi sini nggak dilihat. Sampai dia mundur dia tetap ngeliatnya ke ibu saya. Terus kenapa sudah sampai pojok baru dia lihat ke saya. Sekarang gini deh, kita anak kecil kalau kita lihat sesuatu yang serem pasti teriak dong. Iya. Tapi ini enggak. Orang yang saya lihat waktu itu orang betul. dengan penuh sayang gitu ya. Iya. Bahkan tadi Ngajak waktu duduk main, bahkan. dielus 2 kali, terus ditaruh saya pun enggak, bukan bubrak itu enggak, di pelan-pelan gitu. Tak, udah. Dorongnya pun pelan, bukan dorong kasar. Dia dorong pelan gitu. Jadi memang orang tuh sayang gitu. Jadi kita ya opa gitu. Iya, merasa Gitu. kehilangan saat gitu. dan dalam konsep anak kecil Bang Roland saat itu pun nggak ada konsep ini kan, nggak ada konsep horor-hororan Enggak, di itu. enggak. Jadi ya nggak, ya udah menangkap apa adanya aja Iya. gitu ya. Sementara kalau yang ibu sama bibi tadi udah tahu Tahu. gitu kan. Heeh. Sampai yang waktu mereka dipentalin bertiga itu, Dipentalin, iya. saya enggak. Jadi didatengin.
pianonya diangkat. Jadi saya kalau ingat kejadian itu, dan itu masih terekam sampai sekarang, sampai saya umur 43 tahun sekarang masih saya ingat, masih. Karena itu yang mengawali Iya. kesadaran itu ya. Betul. Betul. Dan setelah kejadian itu banyak sekali pengalaman-pengalaman baru. Iya. Dan dia sering Dan sampai sampai sekarang. sampai sekarang gitu. Nah dia pun masih sering datang ke saya itu saat saya sampai di duduk kelas 5 SD, masih sering datang, bahkan pernah mengamuk di rumah. Tapi pas Ngamuk? iya, arwahnya mengamuk pernah. Gara-gara apa? Jadi sebenarnya dia gini, dia waktu dia meninggal ayah saya nggak datang. Jadi kondisi mereka saat itu tuh lagi marahan, Oh. nggak tahu marah apa. Ayah saya nggak mau datang, mungkin dia kecewa, sempat mengamuk. Tapi setelah kejadian itu ya, saya udah kelas 2 SD kalau nggak salah, dia datang mengamuk di rumah. Kayak gimana? Oh itu kita lihat sendiri ya, itu piring melayang, terus bangku-bangku yang sofa yang gede-gede itu dibalik-balikin. Kita lihat terbalik sendiri, ngangkat terbalik-balikin itu, dibalik-balikin. Terus asbak yang segede gini ditaruh di pinggir sekali, tapi untungnya nggak jatuh. Gitu. Wow, pokoknya hancur, berantakan semua deh. Terus kaset dulu kan masih zaman pita kaset. Kita lihat nih kaset, tiap kaset di gulungan pita tuh kayak dikeluarin semua, gulungan pita-pitanya gitu. Berapa kali mengamuk, tapi di saat jadi gini ya, dia mengamuk deh sampai kita akhirnya ngekerem satu kamar. Saat itu tuh rumah itu ada 7 kamar di satu kamar, satu lantai. Di atas lain lagi, atas 4 kamar, gede banget. Nah itu di satu kamar aku ngumpul semua mengamuk. Kita lihat, jadi kamar kita dengan ruang tamu tuh ada kaca, kita ngeliat di kaca tuh balik itu mengamuk dia. Terus digedor kamar kita, tuk. Tapi Bang Roland melihat Lihat. wujudnya opa ya. Iya. Kalau yang lain Lain enggak, yang lain cuma lihat makanya terbang. tapi saya lihat opa. Tapi waktu itu saya udah mulai ngerti kan, Iya. umur 2 tahun. Udah saya diem. Nah, tiap kali dia mengamuk datang ke rumah, dia bersuara. Mana Roland? Mana Roland? Mana Roland? Mana Roland? Iya, dia minta. Mana Roland? Mana Roland? Mana Roland? Mana Roland? Mau dibawa. Mm-mm. Dan saat itu ayah saya yang jawabin dia. Udah Rins, udah. Kita udah buka. Iya, ayah saya dengar. Ayah. Tapi ya itu mereka ngelihat, maksudnya nggak ngelihat orangnya, cuma ngelihat apa sih barang terbalik Aktivitasnya. dan suara Suara. saat itu. Apalagi ayah saya. Kalau saya ngelihat orangnya gitu, sampai ayah saya jawabin. Udah Rins, udah. Kita udah beda alam. Kita minta maaf. Maaf Rins, maaf. Mana Roland? Mana Roland? Dan pernah satu ketika dia datang lagi mengamuk, itu lupa dikunci pintunya, dia masuk. Kayak orang tendang, guglak, buka, teriak semua di dalam kan. Waduh, dia masuk. Nah, yang lain nggak ngeliat wujud, tapi mereka ngeliat wujud yang kayak awal saya umur 3 tahun yang sepatu basah itu, ceplak, itu ngiterin. Jadi Tadi kejadian itu bukan 2 tahun tadi Bang Roland nyebut 2 tahun itu bukan ya, salah ya? bukan, Berarti pas umur berapa nih? dikit 3 tahun. Mulai dari umur 3 Kan tahun. 3 tahun yang awal tadi. Terus yang kejadian yang marah-marah itu Oh, pas umur itu saya umur udah 7 tahun. Oh, 7 tahun para kanca. Tadi Bang Ah, ah. Roland salah ngucapin 2 tahun ya. Karena waktu saya masuk kelas 1 SD umur 6 tahun. Iya. Kelas 2 itu 7 Berarti tahun. 7 tahun udah paham banget malah. Udah paham tahu. banget ya. Dia datang lewatin. Ayah saya dilewatin. Itu dilihat semua, ceplak kakinya. Dilewatin nyampe ke saya. Tetep Bang Roland yang di. Iya, saya ngeliat gini. Dan saya ngeliat dia elus lagi. Dan kayak tenang gitu loh. Pas udah ngeliat tenang, dia keluar lagi ceplak. Cuma gitu doang. Udah. Iya, berarti cinta ya, yang Iya. mendasari cinta ya. Iya. Dan itu sampai saya umur kurang lebih kelas 5 SD. Sampai kelas 5. Karena kelas 6-nya udah nggak ada, SMP udah nggak ada. Oh, beliau udah pergi. Udah. Menjauh lah gitu ya. Mungkin udah apalah ketemu alam yang beda gitu ya. Dan itu nggak bilang pagi, siang, sore, malam, dateng. Setiap saat lah gitu ya. Mm-mm. Ya artinya di situ menjaga lah, lebih ke menjaga Mm-mm. mungkin ya. Betul.
kalau penasarannya cuman tadi aja kejadiannya ayahnya Bang Roland nggak datang ke Opa ya pemakaman. Jadi yang membuat marah cuma itu, tapi sisanya itu cinta yang benar-benar utuh. Mungkin dia nggak kesampaian. nggak kesampaian. Pas saya lahir dia nggak ada. Nggak kesampaian menyentuh secara langsung. Tapi abang saya dilewatin terus. Iya, karena tadi mungkin ya. Itu. Dia atau yang memang mungkin yang Bang Roland sekarang mungkin memang ada sense itu mungkin dari Opa mungkin ya. Mungkin. Dan yang sekarang itu. Jadi ada satu frekuensi yang sama mungkin sehingga ya ke Bang Roland akhirnya Iya, itu ya. betul. Luar biasa sekali para kanca dan bagi para kanca yang mempunyai kisah misterius atau misteri yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Roland, silahkan DM ke Instagram kita dan atau kirim via WA, silahkan kirim sinopsisnya dan nanti kita akan pelajari kisahnya seperti itu para kanca. Bang Roland, ada satu lagi nih yang ini apa? Sebetulnya bukan pertanyaan tapi ini kan awalnya itu sama sekali nggak lihat sekitar, yang lihat cuma Bang Roland gitu ya. Lalu kemudian nongol sepatu, semua lihat. Habis itu berikutnya apa suara yang lain. Kalau Bang Roland kan intens selalu lihat semua gitu ya. Enggak, di sini saya banyak ini pengen ini appreciate aja sama upayanya. Itu kan konon kan katanya untuk menjelmakan menjadi real itu kan energi itu kan sulit banget. Betul, ya. Jadi butuh daya tertentu untuk sampai nongol sepatu, untuk sampai mendengarkan suara itu kan prosesnya kan panjang konon katanya gitu ya. Nah berarti itu kalau kita ini gitu, Opa itu benar-benar berupaya banget sepertinya ya, mengeluarkan semua dayanya ingin diketahui gitu. Iya, betul. Dan hanya ingin menyentuh Bang Roland ya. Iya. Luar biasa. Bang Roland, berarti sejak saat itu mulai sadar kalau Bang Roland tuh punya, kalau menurut kita mah kelebihan nih gitu ya. Punya kelebihan itu ya Bang Roland ya. Berarti banyak kisah-kisah yang lain. Banyak dan durasinya panjang ya. Jadi saya nggak menyalahi orang yang bilang bohong gue selamanya bilang gue selamanya ngelihat kalau 10 detik 5 detik itu saya nggak menyalahi mereka karena memang dunia ini begitu orang lahir kebaikan disuguhin oleh film-film susana ya kan, terbang-terbang gitu. Saya nggak menyalahkan, cuma kalau bisa dibilang saya pun akhirnya dicap indigo itu waktu dibawa ke psikiater sama ayah saya. Iya, karena ayah saya itu khawatir saya terganggu mentalnya nanti. Karena nggak bisa ngebedain orang benar sama orang bukan orang. Jadi dikhawatirkan. Berarti Bang Roland tuh nggak bisa bedain ya? Waktu itu nggak bisa. Waktu awal-awal tuh nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan sebenarnya sampai sekarang lain kali nggak bisa ngebedain karena yang saya lihat kan real. Bukan yang serem-serem gitu. Yang serem ada, tapi biasanya itu Jangan, setelah yang real itu aja. real dulu yang saya lihat. Gitu. Biasa para kanca pasti ingin mendengarkan kisah-kisah yang lain dari Bang Roland karena ini perbincangan ini udah panjang banget. Kalau para kanca di rumah ingin mendengarkan kisah-kisah yang lain yang konon katanya banyak banget ya Bang Roland ya. Komen di bawah sebanyak-banyaknya para kanca. Nanti kita akan kisahkan kisah-kisah yang lain dan Bang Roland sendiri yang langsung akan mengisahkan. Ada yang ini mau disampaikan untuk para kanca di rumah Bang Roland? Iya sih, sebetulnya kita saling menghargai aja karena jujur seorang indigo itu kalau bisa jujur ya kita juga nggak minta gift ini, nggak minta gitu, dan gift seperti ini itu nggak menutup kemungkinan tua muda, laki-laki perempuan dan lintas agama ya. Itu karena itu kan anugerah dari Tuhan. Dan saya juga nggak bisa nolak, tapi kita nggak pernah minta gitu. Dan nggak mengupayakan. Nggak pernah mengupayakan. Kalau dulu orang sampai bilang kalau di daerah saya kalau mau jadi indigo ngelihat kayak gitu tengah malam cuci pakai air kelapa kalau orang Sulawesi versinya. Kalau saya nggak perlu gitu. Dan
kita nggak minta. Makanya istilahnya bagi kalian yang saat ini nggak bisa melihat kayak gitu, harganya bagi mereka yang bisa melihat. Karena belum tentu kalian bisa sekuat seperti kami yang bisa melihat. Emang suka ada cemoohan Banyak. Bahkan dulu saya di SD, SMP, SMA dibully, dikucilkan, dibilang orang aneh. Para kanca, janganlah, kalau bisa jangan gitu, karena memang ya kalau saya sih pribadi sih malah melihatnya sebagai pemberian, kelebihan. Tapi kalau sampai ada yang membuli atau segala macam, kalau bisa jangan, karena ya tadi seperti yang Bang Roland bilang, nggak minta ya. Betul. Dan kenapa beliau pengen nge-share ini semua untuk apa ya? Ya sebagaimana kita semua, kita pasti ingin membagikan apapun yang kita punya gitu ya, kisah-kisah apa. Nah ya Bang Roland pokoknya membagikan kisah ini gitu. Jadi bukan apa ya? Bukan ada hal lain gitu ya Bang Roland. Betul. Ada lagi yang mau disampaikan? Paling itu aja sih. Itu aja ya. Seperti itu para kanca, dan kisahnya sangat luar biasa sekali. Dan kalau para kanca ingin Bang Roland hadir lagi di sini, silahkan komen sebanyak-banyaknya para kanca. Dan kisah-kisahnya luar biasa pastinya para kanca. Akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam, Bapak Angkasa.